Nah, ini dia jalan dari pos 5 ke pos 6. Tuh, terjal banget. Harus pakai tali ini nih, apalagi ditambah sama airnya hujan. Inilah salah satu gunung dengan jalur pendakian tersulit di Indonesia. Jalan yang sempit, terjal, curam, dan berbahaya. Ancaman lain, gunung dengan ketinggian 3.332 meter di atas permukaan laut ini adalah salah satu gunung api aktif. Sehingga sering terjadi erupsi kecil yang mengancam bagi para pendaki. Lagi erupsi Raung, guys. Lagi erupsi Raung. Di bulan Juni 2025, Raung kembali melepaskan energi vulkanik. Dari gambar video amatir, kepulan abu melambung, lebih pekat dan lebih tinggi dari biasanya. Indonesia berada di atas pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut menyebabkan magma naik ke permukaan bumi, lalu membentuk gunung api. Sehingga negeri ini memiliki lebih dari 400 gunung api. Sekitar 130 diantaranya adalah gunung api aktif. Sepanjang sejarah, jalur cincin api Pasifik di negeri kita mencatatkan letusan mega dahsyat yang mampu merubah wajah dunia. Sebut saja peristiwa letusan Tambora di tahun 1815 hingga Krakatau di tahun 1883, semakin menegaskan bahwa bangsa kita hidup berdampingan dalam potensi bencana besar dunia. Gunung Raung adalah gunung tertinggi keempat di Pulau Jawa, setelah Gunung Semeru, Gunung Slamet, dan juga Gunung Sumbing. Di puncaknya terdapat kaldera raksasa berdiameter 2 km lebih. Dari bibir kawah ke dasar kaldera, kedalamannya mencapai setengah kilometer lebih, yang menjadikannya sebagai kaldera terdalam di Pulau Jawa. Kaldera adalah cekungan besar yang terbentuk di puncak gunung api akibat runtuhnya sebagian struktur gunung. Mendaki Gunung Raung adalah meniti bahaya, pesona, serta pengetahuan tentang cincin api Pasifik. Semakin beresiko karena saat ini Raung sedang erupsi. Gunung Raung terletak di 3 wilayah kabupaten, yaitu Banyuwangi, Jember, dan juga Bondowoso. Untuk mencapai puncaknya, terdapat 3 jalur resmi yang biasa dilalui oleh para pendaki, yaitu jalur Kalibaru Banyuwangi, jalur Sumber Ringin, dan jalur Glenmore. Jalur pendakian saya kali ini via Kalibaru, salah satu rute yang dianggap paling ekstrim sekaligus jalur impian banyak pendaki. Setelah menyelesaikan perizinan, pendakian Gunung Raung saya awali dengan menumpang sepeda motor. Karena jalannya itu masih bisa dilewatin buat motor, terus masih banyak pemukiman, jadi memang para pendaki tuh pakai ojek daripada jalan kaki, kan lumayan ya. Keberadaan ojek motor cukup membantu
karena bisa memangkas jarak lebih dari 3 km. Alat angkut ini masih mampu melewati jalur sempit menanjak, menembus hutan dan perkebunan. Kita melewati pohon-pohon pinus. Wow, jalan yang mulai nanjak. Oh, nggak cuma pohon pinus, di sini juga ada kebun kopi ya Pak ya? Ya, kebun kopi. Oh, ini jalannya udah semakin sepi karena kita ini ngelewatin pertengahan kebun ya Pak ya? Kebun kopi. Ya. Ini daun-daunnya juga panjang-panjang, jadi kita harus nunduk. Kalau nggak ketabrak terus ini sama daunnya. Dengan motor, waktu tempuh 3 jam berjalan kaki bisa dipangkas menjadi sekitar 30 menit sampai di antara pos 1 dan pos 2 Gunung Raung. Batas ojek terakhir. Batas ojek terakhir? Iya. Oke, baru nantinya kita lanjut lagi jalan untuk ke sana. Semenjak erupsi pertama di awal bulan Juni 2025, pendakian Gunung Raung tidak lagi dibuka untuk umum. Ekspedisi memantau ganasnya cincin api Pasifik Gunung Raung kali ini juga saya lakukan dalam radius aman yang direkomendasikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Setelah turun dari motor tadi, lanjut lagi jalan. Saya pikir naik nggak bakal ketemu ini kebun kopi lagi, tapi ternyata ada loh sampai atas sini. Ya ampun. Tuh, ini semuanya kebun kopi. Pos 1 menuju ke pos 2 Gunung Raung berada di ketinggian 980 sampai lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Pada ketinggian ini, kebun kopi milik warga masih jadi pemandangan selama perjalanan. Tanah vulkanik adalah berkah yang selama ini dimanfaatkan warga untuk berkebun, terutama menanam kopi raung. Sekarang saya sudah memasuki pertengahan hutan nih. Pohon-pohonnya udah tinggi-tinggi, jadi lumayan enak lah ya, nggak terlalu panas, nggak kena matahari. Jalannya sempit. Idealnya, mendaki Gunung Raung harus dimulai semenjak fajar. Tapi, karena butuh izin dan prosedur yang ketat untuk mendaki Gunung Raung yang sedang erupsi, akhirnya kami baru bisa mulai mendaki hampir tengah hari. Jalannya udah mulai nanjak. Pantas aja sih ojek nggak bisa lewat sini. Memang sih jaraknya ke pos 2 tuh nggak terlalu jauh ya. Cuman jalannya ini loh yang lumayan nanjak, jadi bikin lumayan ngos-ngosan. Jarak dari pos 1 menuju ke pos 2 berkisar 2 km lebih, dengan kondisi jalur menanjak curam di beberapa titik. Rute ini bisa ditempuh dalam waktu 1-2 jam. Nah, kita udah sampai ke pos 2-nya. Di sini itu ada tempat duduk-duduk dan juga tempat berteduh. Kita mau istirahat dulu di sini. Makan-makan, minum, ambil nafas, terus lanjut lagi ke pos 3. Berapa jam, Pak? 1 jam. 1 jam. Oke, kita istirahat dulu ya. Pendakian Gunung Raung via jalur Kalibaru melewati 9 pos sebelum mencapai puncak menuju kawah. Berada di ketinggian 1446 meter di atas permukaan laut, jarak dari pos 2 menuju ke pos 3 sekitar 1,4 km. Nah, karena ini hutannya banyak pohon-pohon besar ya, jadi akar-akarnya tuh banyak banget, bikin kita susah buat naiknya. Waduh,
Susah, Pak. Bisa bantu? Oke, siap. Tinggi banget. Waduh. Oke. Oke. Lanjut. Terima kasih, Bapak. Tuh. Kan makin naik lagi. Julukan Gunung Raung sebagai jalur pendakian ekstrim sudah mulai saya rasakan dalam perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Rakarnya ini bikin sulit jalannya. Oke, bisa. Sip. Lanjut lagi. Tanah basah yang licin serta akar-akar pohon yang melintang cukup mempersulit langkah kaki. Terus saya mau ambil nafas dulu. Bapaknya udah di atas sana aja. Saya nggak kuat. Mau istirahat dulu bentar. Wah, aduh, sama istirahat dulu. Wah, tinggi banget tapi ya kalau dilihat dari pinggir-pinggir ini. Ini jurang. Jurang. Kanan kiri jurang. Kanan kiri jurang. Cuman karena ketutupan sama pohon ya jadi nggak kelihatan. Dengan nafas yang terengah dan kondisi fisik yang mulai lelah, langkah demi langkah terus kami lakukan. Rencananya, di pos 3 kami akan istirahat sejenak sekaligus mengisi energi dengan menyantap bekal makan siang. Sampai ke pos 3. Ini ketinggiannya 1651 mdpl. Oke, sekarang kita istirahat dulu ya. Makan siang. Ya, kita makan siang dulu di sini. Saya sama teman-teman makan dulu, isi energi, minum, istirahat. Setelah itu lanjut ke pos 4. Setelah lebih dari 3 jam menempuh jalur menanjak, sebungkus nasi beserta lauk yang kami bawa terasa sangat nikmat. Ini kabutnya sudah mulai turun, hawanya udah mulai dingin. Sekarang waktunya saya jalan sama teman-teman ke pos 4. Perjalanannya sekitar 1,5 jam. Di tengah pendakian, hujan tiba-tiba turun. Jalur yang makin menanjak menuju pos 4 menjadi semakin sulit dilalui. Baru jalan bentar dari pos 3, ternyata tiba-tiba hujan. Sekarang waktunya kita untuk pakai jas hujannya dulu. Mana kepalanya? Oh, mama. Oke, sudah. Ini dia jas hujannya. Semuanya udah pakai? Oh, belum. Ini hujannya makin deras. Tapi semoga nanti pertengahan pos 3 hujannya mulai reda ya, karena ini kan jalurnya juga samping jurang ya, takutnya nanti licin. Semakin tinggi kami mendaki, cuaca di Gunung Raung semakin sulit ditebak. Hujan dan kabut bisa tiba-tiba turun. Semburan abu vulkanik dari kawah beberapa hari terakhir
sedikit banyak mempengaruhi anomali cuaca yang terjadi di Gunung Raung. Jadi saat ini status Gunung Raung itu dalam level waspada dan jarak yang aman untuk didatangi itu adalah radius 3 km dari kawah. Dan jalur yang saya ambil itu lebih dari 3 km. Jadi sudah pasti semuanya aman. Di antara jalur yang ada, pendakian lewat Kali Baru terbilang yang paling ekstrim. Beruntung, kondisi ini tidak diperparah dengan semburan abu vulkanik dari kawah yang biasanya mengarah langsung ke jalur ini. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4, saya masih belum mendengar sama melihat ya tanda-tanda erupsi dari Gunung Raung, mulai dari dentumannya sama abu vulkanik yang tertiup angin. Itu masih belum kelihatan ya. Cuman katanya masyarakat di sini itu setiap sorenya hujan. Jadi itu mungkin bisa jadi alasan abu vulkaniknya itu mulai menghilang gitu. Akhirnya sampai juga ke pos 4 setelah lewatin jalan yang lumayan licin gara-gara hujan tadi. Jadi pos 4 ini dulu saat Gunung Raung masih ditempuh 4 hari 3 malam, para pendaki itu memilih pos 4 ini untuk dijadikan tempat menginap mereka di malam hari dan melanjutkan perjalanan di besok paginya ke puncak. Cuman karena sekarang jalurnya udah mulai bersahabat, jadi para pendaki mulai memilih pos 7 untuk dijadikan tempat bermalam mereka. Sekarang mau istirahat dulu. Banyak pendaki menganggap Gunung Raung bukan untuk pemula. Medannya yang sulit, mendaki Raung juga butuh stamina dan kemampuan yang cukup teknis. Dahulu, untuk mencapai puncak sejati di bibir kawah Raung membutuhkan waktu setidaknya 4 hari 3 malam. Namun sekarang, akses yang lebih baik dapat mempersingkat waktu menjadi 3 hari 2 malam. Kali ini bener-bener gak kuat, mau istirahat dulu. Beberapa teman-teman udah ada di atas sana, sama beberapa juga masih ada di bawah. Selagi nungguin teman-teman yang ada di bawah, saya mau istirahat dulu. Mau istirahat dulu? Mau istirahat dulu? Lanjut. Lanjut. Jarak dari pos 4 menuju pos 5 hanya 700 meter adalah rentang yang paling pendek dibandingkan antar pos sebelumnya. Meski begitu, rute dari pos 4 hingga ke pos 7 menjadi yang paling butuh kewaspadaan karena jalur yang dilalui menanjak curam. Nah ini dia jalan dari pos 5 ke pos 6. Tuh, terjal banget. Sampai disediain tali sih ini. Berarti emang sesulit itu memang untuk naiknya. Jadi saya mau pakai dulu nih talinya. Di beberapa titik pendakian, kemiringan jalur hampir tegak lurus dengan badan. Kami harus berpegangan pada tali untuk melewatinya. Harus pakai tali ini nih, apalagi ditambah sama airnya hujan. Itu tanahnya jadi lumpur. Setelah sekitar 9 jam pendakian, akhirnya kami sampai di pos 7, tempat di mana kami akan bermalam. Sekarang sudah jam 8. 8.
Jam 8 malam. Terus ini juga hujan ya. Akhirnya kita sampai ke pos 7. Walaupun dari tadi banyak banget istirahatnya. Cuman akhirnya juga ya sampai sini. Ini masih gelap sih, cuman kita lihat besok pagi pemandangannya gimana. Masih cantik banget. Di pos 7, kami membuka hari dengan tabir cahaya dan hamparan pemandangan yang menawan. Berada pada ketinggian 2.500 meter lebih di atas permukaan laut, dari pos 7, saya dapat melihat gagahnya Gunung Argopuro dan Gunung Semeru di kejauhan. Ini dia pemandangan di pagi hari di pos 7 Gunung Raung tuh. Cantik sekali, kita di sini bisa ngelihat ada Gunung Argopuro sama ada Gunung Semeru yang lagi erupsi tuh, mengepul. Abu vulkaniknya banyak banget, bisa kelihatan dari sini tinggi. Baik Raung maupun Semeru adalah gunung api aktif bertipe stratovolcano yang memiliki kawah aktif di puncaknya. Raung dan Semeru berada dalam jalur pegunungan vulkanik yang sama di sepanjang selatan Pulau Jawa. Secara geologis, keduanya terhubung dalam jalur cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Jika Gunung Semeru dikenal sebagai gunung dengan aktivitas erupsi harian hampir terus-menerus, maka Raung punya pola letusan berulang dalam siklus tertentu. Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Itu dia kenapa Indonesia memiliki banyak sekali gunung-gunung berapi aktif, salah satunya Gunung Raung ini. Dan saya tidak bisa melanjutkan perjalanan ke bibir kawah karena aktivitas vulkanik. Saat ini statusnya adalah level 2 yaitu waspada. Dari pos ini, jarak ke bibir kawah masih sekitar 3,2 km. Sementara jarak aman yang direkomendasikan adalah 3 km. Terhitung lebih dari 10 hari, status Gunung Raung berubah dari normal ke waspada. Dan saat ini saya masih belum bisa melewati batas aman yang direkomendasikan, jadi saya akan memantau aktivitas kawah dengan drone. Dari pantauan pengamatan udara, aktivitas kawah Gunung Raung terlihat tenang. Kepulan material asap yang keluar tidak melambung tinggi. Gunung Raung memang penuh misteri. Jejak letusan dahsyatnya baru tercatat sejarah di tahun 1586. Pada tahun 2015 dan 2021, kepulan asap dan abu vulkanik dari erupsi Gunung Raung bahkan berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju Bali. Menjadi salah satu gunung berapi teraktif di Pulau Jawa, aktivitas ke gunung berapian di Raung terus dipantau. Melalui alat khusus yang terpasang sekitar area pos 6, aktivitas gunung berapi dipantau dengan kombinasi alat fisik, satelit, dan teknologi gas untuk mendeteksi potensi bahaya sedini mungkin. Cerita dikit tentang semalam. Alasan kenapa kita baru sampai ke pos 7 itu malam-malam karena cuaca yang semalam tuh mendadak tiba-tiba hujan deras. Terus nggak cuman itu, jalannya yang lumayan ekstrim, jadi kita lumayan banyak istirahatnya sama berteduh. Terus karena kita sampainya tengah malam, kita nggak sempat isi perut. Sekarang waktunya kita makan dulu. Bagi saya, mendaki gunung bukan berarti harus selalu finish atau summit di puncak. Mendaki gunung adalah tentang menahan ego dan menghormati alam demi menaklukkan rasa takut dan pulang dengan selamat. Dengan ditemani Pak Widi, legenda hidup pemandu pendakian Gunung Raung via Kalibaru, saya dapat memahami bahaya gunung ini jika berada terlalu dekat dengan kawah pada saat erupsi. Tadi Bapak ada cerita setelah pos 7 ini ada 5 titik jalur ekstrim. Iya, betul. Itu gimana Pak maksudnya ekstrim? Itu makanya Raung itu kenapa kok dinamakan ekstrim? Karena
kalau menuju ke puncak sejati itu harus pakai peralatan yang safety. Jalurnya beda ya dari Beda. jalur yang sebelumnya kita lewatin. Beda. Jauh. Selepas pos 7, masih terdapat 5 titik ekstrim yang butuh keterampilan dan peralatan keselamatan khusus untuk melewatinya. Setelah melewati batas vegetasi di pos 9, jalur selanjutnya berpasir dan sempit yang diapit oleh jurang di sebelah kiri dan kanan. Angin yang bertiup kencang dari dalam jurang juga sangat berbahaya. Kalau stream 3 itu yang dinamakan Sirotol Mustaqim. Oh, itu yang paling dicari-cari orang. Betul. Wih. Yang dicari-cari. Itu kayak gimana jalannya? Itu sekarang udah agak lebar. Kalau dulu dia paling lebar sekarang itu 40 cm lah. 40 cm. Itu sekitar ada 500 meter lebih lah. Gunung Raung yang kembali mengaum lewat letupan erupsinya adalah salah satu proses alami, kerja alam untuk mencari keseimbangan. Setelah merangkul tebing curam, saya kembali menyatu dengan bumi dengan cara yang lebih lembut. Di antara pohon terembesi raksasa yang menjulang, hutan dejawatan menyambut saya dengan sunyi yang menenangkan. Berpetualang bukan hanya selalu mendaki gunung. Jika Raung memberikan saya keberanian, hutan dejawatan memberikan saya ketenangan. Sekarang saya mau menikmatinya dengan bersepeda. Angin lembut di sela-sela batang pohon tua berlumut menemani tiap kayuhan pedal sepeda. Setelah hari-hari menantang di jalur terjal Pacific Ring of Fire, ketenangan kali ini sungguh membawa kedamaian. Akhirnya setelah melewati ganasnya jalur dan aktivitas erupsi di Gunung Raung, bersepeda ria di hutan dejawatan seperti mengisi energi saya kembali. Karena bagi saya berpetualang bukan hanya menaklukkan tantangan, tapi juga memulihkan keseimbangan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.